Nah, di sini saya akan membacakan agenda. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, prestasi kerja. Yang keenam, kompensasi dan perencanaan karir. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedelapan, pemberhentian. Dan yang terakhir, resiko pada aspek SDM dan cara mengatasi. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM ini merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Kemudian tujuan dari perencanaan SDM itu sendiri adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM ini, penting juga bagi para HR mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga, teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan, mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Mengenai tahapan perencanaan SDM, di mana ada beberapa poin mengenai tahapan perencanaan SDM, yaitu yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Dan yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang pertama, mengenai rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan. Sedangkan orientasi dilakukan pada pegawai yang telah diterima setelah melalui tahap seleksi. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu produktivitas. Produktivitas di sini mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Berkaitan dengan SDM, ciri pegawai yang produktif menurut DAL Tim P1988 adalah yang pertama, cerdas dan tepat, belajar dengan relatif cepat. 2. Kompeten secara profesional. 3. Kreatif dan inovatif. Yang keempat, memahami pekerjaan. Yang kelima, belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan. Yang keenam, selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti. Yang ketujuh, dianggap bernilai oleh atasannya. Yang ke-8, memiliki catatan potensi yang baik. Dan yang terakhir, selalu meningkatkan diri. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai pelatihan dan pengembangan. Nah, program pelatihan atau training bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan atau teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Nah, sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap untuk memaku jabatan tertentu di masa yang akan datang.
Baiklah, selanjutnya materi prestasi kerja. Nah, manajemen maupun karyawan perlu umpan balik atas kerja mereka. Hasil penilaian prestasi kerja atau performance appraisal karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Agar pelaksanaan penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik, maka aktivitas ini perlu dipersiapkan. Saya akan membawakan materi tentang kompensasi dan juga perencanaan karir. Nah, kompensasi adalah cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, memotivasi, dan juga kepuasan kerja. Dan kompensasi didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Dan kompensasi terdiri dari dua macam, yaitu kompensasi secara finansial dan juga non-finansial. Sebelum mendapatkan kompensasi, perlu dilakukan proses untuk membalas jasa mereka, yaitu dengan memotivasi dan juga meningkatkan prestasi kerja mereka untuk hasil yang diinginkan. Sekarang kita masuk ke perencanaan karir. Dan perencanaan karir merupakan semua pekerjaan atau jabatan yang sedang dilakoninya. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat direalisasikan sebagai perencanaan hidup mereka atau hanya sekedar nasib. Dapat dilihat bahwa konsep perencanaan karir seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, karir sebagai suatu urutan promosi untuk transfer ke jabatan yang lebih besar tanggung jawabnya. Yang kedua, karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola sistematik dan jelas. Yang ketiga, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Agenda selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tanamkan keyakinan dalam diri karyawan bahwa mereka merupakan pihak yang paling penting menentukan pencegahan kecelakaan. Kedua, tunjukkan pada karyawan bagaimana mengembangkan perilaku kerja yang aman. Ketiga, berikan teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik. Keempat, buatlah contoh dengan yang baik. Kelima, tetapkan standar keselamatan secara tegas. Kesehatan kerja juga termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental. Kesehatan karyawan bisa saja terganggu karena adanya penyakit, stres, atau kecelakaan. Dengan adanya program kesehatan kerja, diharapkan pekerja lebih menjadi produktif karena jarang tidak masuk dikarenakan sakit. Oleh karena itu, gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, atau lingkungan kerja, misalnya suhu dan kelembapan, semaksimal mungkin dihilangkan atau diperkecil. Agenda selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya keterikatan kerja karyawan dengan perusahaan. Karena pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan seseorang karyawan dengan suatu perusahaan atau organisasi. Beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, undang-undang dapat menyebabkan pemberhentian suatu karyawan di perusahaan, misalnya karyawan anak-anak, WNA, atau terlibat dalam suatu organisasi yang terlarang. Kedua, keinginan perusahaan dapat menyebabkan pemberhentian karyawan baik secara terhormat maupun dipecat. Ketiga, keinginan karyawan. Keempat, kontrak kerja selesai. Karyawan kontrak yang akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya selesai atau berakhir. Hal ini tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur dalam perjanjian sejak mereka diterima. Kelima, masa pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, atau keinginan sendiri. Keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan atau keinginan karyawan. Ketujuh, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia otomatis putus hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan akan memberikan pesangon atau uang pensiun untuk keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi atau
tutup karena bangkrut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan karyawan dilepas harus mendapatkan pesangon yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kesimpulan dari pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yaitu pertama, pemberhentian karyawan pasti terjadi. Kedua, pemberhentian berarti kegiatan kerja karyawan berakhir. Ketiga, pemberhentian karena undang-undang, keinginan perusahaan atau keinginan karyawan sendiri. Keempat, pemberhentian diatur oleh undang-undang. Kelima, pemberhentian akan merugikan karyawan atau perusahaan itu sendiri. Kita ke materi selanjutnya yaitu risiko pada aspek SDM dan cara mengatasinya. Risiko pada aspek SDM terbagi dalam beberapa risiko. Yang pertama, risiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti. Ada beberapa risiko yang hendaknya diperhatikan pada kelompok orang dengan jabatan sebagai eksekutif tingkat atas. Risiko-risiko tersebut antara lain: yang pertama, memiliki eksekutif kepala yang kurang memiliki sense of leadership, pengetahuan yang laus, tidak tajam dalam berpikir, serta bertindak tidak fokus. Yang kedua, memiliki eksekutif kepala yang sulit dikendalikan oleh dewan komisaris. Yang ketiga, memiliki direktur keuangan yang lemah. Yang keempat, ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat. Yang kelima, struktur organisasi yang tidak efektif sehingga tenaga tingkat manajerial sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga staf. Selanjutnya ada risiko pada karyawan. Di sini perusahaan perlu menciptakan kondisi kerja yang baik bagi para karyawannya, termasuk gaya manajemen yang lebih terbuka dan layak, serta kejelasan mengenai reward bagi seluruh pekerja. Masalah-masalah kesejahteraan seringkali menyebabkan krisis. Masalah-masalah tersebut mencakup seperti amarah para karyawan karena pemutusan hubungan kerja yang tidak adil, penghasilan tambahan yang tidak transparan, perjanjian tentang wanita hamil, pengurangan fasilitas seperti tempat ibadah dan kantin, serta situasi kerja yang tidak aman. Proses rekrutmen tenaga kerja dengan kualifikasi tidak memadai akan menambah risiko bagi kinerja perusahaan kelak. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya pertimbangan pribadi serta sulitnya penilaian secara efektif. Jadi, perusahaan dapat meminimalkan risiko mereka dengan cara bekerja secara sistematis. Selanjutnya ada risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Kebanyakan perselisihan dapat diramalkan. Hal ini dapat terlihat dari hubungan antara manajemen dan serikat pekerja yang secara perlahan-lahan memburuk. Keluhan-keluhan dapat menumpuk selama bertahun-tahun, dan tenaga kerja yang loyal dan percaya merasa telah diperlakukan secara tidak adil. Perusahaan hendaknya memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan karyawan didengar dan ditanggapi secara serius. Di sini, manajemen harus berusaha menyampaikan alasan-alasan untuk perbaikan dan memperoleh persetujuan dari serikat tenaga kerja sebelum perubahan-perubahan dilaksanakan. Selanjutnya ada risiko stres dan kesehatan yang buruk. Kebiasaan bolos kerja menjadi suatu indikator dari seorang tenaga kerja yang merasa kecewa. Tingkat kekecewaan disebabkan oleh komunikasi yang buruk dan kegagalan untuk memotivasi karyawan. Yang selanjutnya ada risiko bila tidak beretika. Pelanggaran etika makin lama makin dirasakan sebagai suatu risiko bisnis yang utama. Di dalam risiko bila tidak beretika, terdapat dua risiko. Yang pertama, konflik di dalam bisnis. Banyak isu mengenai konflik di dalam bisnis, seperti diketahui bahwa tujuan bisnis adalah memperbesar keuntungan dan memperkecil biaya. Maka, bila dijabarkan secara dangkal, hal ini berarti perusahaan memberikan kualitas produk atau layanan termurah, tetapi memberikan harga tertinggi. Dan yang selanjutnya dalam risiko bila tidak beretika yaitu perubahan kultur perusahaan. Karena sudah terbiasa dengan budaya perusahaan yang hanya mementingkan memaksimalisasi keuntungan finansial, seorang manajer yang menyatakan bahwa penegakan etika adalah sesuatu yang penting hanya akan dianggap sepele, negatif merintangi, dan tidak setia yang mengakibatkan sang manajer sulit dipromosikan. Maka, pada saat perekonomian sedang mengalami resensi atau perusahaan tidak mengalami keuntungan yang diharapkan, ancaman PHK bagi sang manajer sudah berada di depan matanya. Selanjutnya, mengatasi risiko pada aspek SDM. Di sini, tentu saja perusahaan harus melakukan upaya-upaya yang efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain memiliki tim manajemen yang kuat, yang kedua menyiapkan sumber daya manusia untuk sukses, yang ketiga melarang para eksekutif untuk bekerja rangkap, yang keempat sistem penghargaan dan punishment yang efektif, yang kelima menyiapkan job description, job specification, dan performance appraisal yang baik,
Yang keenam, komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan bawahan. Yang terakhir, pelayanan kesehatan dan sistem keselamatan kerja yang memadai.